dokumentasi testing Mobo Acer E5411 dengan prosesor Intel Celeron untuk pengemasan tanggal 24 November 2025. Oke, mainboard sendiri kita set dengan perangkat lengkap, ada baterai, pipe heatsink, Mobonya sendiri, RAM DPC3L 4GB, CDRW, WiFi card untuk jaringan, SSD, LED, keyboard, dan kamera. Oke, untuk pertama-tama kita nyalakan dulu Mobo menggunakan power dari baterai. Kita tekan tombol power. Ntar kita perjelas dulu. Oke, untuk Mobo nyala, Mobo booting, Mobo running. Sebelum masuk ke dalam Windows, kita cek dulu untuk penampakan mainboardnya. Untuk mainboardnya sendiri, dia masih clean, belum ada tanda atau bercak di service. Di IC-nya juga masih clean. Kita segel di area sini untuk ID toko, dan di sini. Oke, ini untuk kode seri Mobo yang akan kita kirim. Ya. Untuk fungsional fan berfungsi, dia berputar. Oke, kita coba cek. Ya, Mobo sudah berhasil masuk ke dalam Windows. Untuk navigasi untuk enak divideokan, nanti kita menggunakan mouse eksternal. Untuk fungsional touchpad oke. Oke. Nah, coba untuk fungsional touchpad. Kita menggunakan jari tengah. Ya, touchpad oke. Oke, jari tengah. Kita close dulu. Kita menggunakan mouse. Untuk tes berikutnya, kita tes untuk fungsional kelistrikan dari baterai. Kita cek untuk persentase baterai. Oke, baterai di 82%. Kita coba lakukan tes charging. Kita masukkan cas di DC-nya. Cas terpasang, indikator cas nyala warna merah. Notifikasi cas masuk. Kita tutup dulu, nanti kita cek di akhir video. Untuk tes berikutnya kita cek untuk spesifikasi. Untuk spesifikasi kita buka lewat DXDiag. Oke, untuk spesifikasi sistem manufaktur Acer dengan sistem model Aspir E5411 dengan prosesor Intel Celeron, CPU N2830, memori terinstal 4GB DDR3L. Oke. Kemudian kita cek di display adaptor atau VGA. Dia di Intel HD Graphic dan center input ada speaker 32 koneksi smart audio. Realtek High Definition Audio, dan pattern input ada mouse dan keyboard. Oke, untuk spesifikasi cukup, kita tutup. Kita cek untuk fungsional keyboard, kita coba cek di start. Ya, dia langsung keluar. Fungsional keyboard oke. Kemudian kita cek untuk fungsional display adapter dengan buka display setting. Kita atur brightness untuk terangkan dan redupkan. Oke, kita coba terangkan. Kita redupkan, terangkan, redupkan. Fungsional display adapter oke. Kita tutup. Tes selanjutnya kita testing untuk fungsional speaker atau audio. Kita tes menggunakan audio dari video. Kita putar dulu untuk videonya. Kita atur untuk volumenya. Untuk speaker bunyi, kita coba keraskan. Kita pelankan, keraskan, pelankan, keraskan. Fungsional speaker oke. Fungsional audio oke. Untuk tes berikutnya, kita testing untuk fungsional jaringan dari WiFi card. Konektivitas. Ya, untuk WiFi card sudah terpasang. Bentar. Oke, kita tes dulu untuk fungsional WiFi card. Untuk fungsional WiFi card kita cek di konektivitas. Untuk jaringan WiFi terdeteksi, kita coba konekkan. Kita masukkan password. Oke.
Udah, S-nya mati. Kita menggunakan keyboard internal saja. Yang jelas pas keyboard ada yang label. Oke. I. Kita enter. Kita enter. Oke, untuk tes jaringan oke, untuk konektivitas oke, dia bisa terkoneksi. Dan untuk jaringan WiFi sudah berubah. Kita tutup dulu semuanya, kita kembali ke tes untuk browsing menggunakan aplikasi Google Chrome. Oke, kita coba searching YouTube. Tes jaringan oke, tes browsing oke, kita coba move ke gambar. Ya, tes konektivitas oke, untuk tes browsing oke, fungsional WiFi card oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya kita tes untuk fungsional fleksibel LCD. Untuk sekarang LCD sudah nyala, kita tes untuk fungsional kamera atau webcam. Kita tes lewat start. Kita pilih kamera. Oke, kita tunggu indikator kamera nyala. Oke, untuk indikator kamera sudah nyala warna hijau. Tes kamera oke, fungsional kamera oke, fungsional fleksibel LCD oke, dan kamera oke. Kita tutup. Untuk tes selanjutnya, kita tes untuk fungsional hardware seperti CD-RW dan port USB. Kita tes lewat File Explorer. Kita pilih disk PC. Oke, kita lepaskan dulu untuk port USB-nya. Ya, untuk CD-RW terdeteksi. Kita coba untuk tes port USB dulu menggunakan flash disk. Tes port USB. Tes port USB sekunderi sebelah kanan 1. USB masuk. USB terbaca. Tes port USB 1 oke, USB terbaca, kita eject. Kemudian tes port USB kedua. Tes port USB kedua sudah kita pasang. Dan oke, USB terbaca. Ya, kita tunggu untuk keluarnya dulu. Ya, port USB kedua juga oke. Kita eject. Kemudian port USB utama di mainboard. Colok dulu.
Oke, USB terbaca. Port USB utama di mainboard juga oke. Kita eject. Fungsional port USB oke. Kemudian tes untuk fungsional CDRW. Untuk tes fungsional CDRW kita testing menggunakan kita eject lewat file explorer, sorry. Untuk fungsional CDRW. Ya, CDRW keluar, fungsional CDRW oke. Kita tutup. Fungsional hardware port USB oke, fungsional CDRW oke. Kita tutup semua aplikasi. Kita kembali lagi ke tes charging, cek persentase baterai. Oke, baterai naik di 93%, tes charging oke, kita lepaskan cas. Mainboard masih nyala menggunakan power dari baterai di 97%. Tes charging oke, tes fungsional baterai oke. Kita tutup semua aplikasi, kita shutdown. Oke, Mobo Acer E5411 dengan prosesor Intel Celeron tertes oke, Mobo siap kirim.